Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, bertemu kembali dengan saya, Ibu Marta Riananda dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kewarganegaraan dan keimigrasian. Sebelumnya kita mempelajari dulu apa sih warga negara dan penduduk. Nah, salah satu syarat berdirinya suatu negara yaitu adanya rakyat atau penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Rakyat yang tinggal menetap di suatu wilayah tertentu dalam hubungannya dengan negara disebut dengan warga negara. Kemudian dalam suatu wilayah terdapat 3 golongan orang. Yang pertama, orang warga negara dari negara yang bersangkutan, kemudian penduduk yang bukan warga negara, dan orang asing yang kebetulan sedang berada di Indonesia. Ketentuan tentang kewarganegaraan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan kita ada beberapa hal yang penting yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama, setiap orang yang berdasarkan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintahan Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak itu. Yang keenam, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Kemudian anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang ke-11, anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara setempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya, dan anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah dan menyatakan janji setia. Kita akan lihat di sini ada azas kewarganegaraan dan Indonesia menggunakan azas kewarganegaraan yang mana. Yang pertama, azas kewarganegaraan itu adalah azas ius soli. Nah, azas ius soli ini adalah azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Ya, jadi di mana tempat dia lahir, kemudian negara itu mengakui sebagai warga negaranya karena lahir di negara tersebut. Kemudian azas ius sanguinis, nah itu Indonesia menggunakan azas ius sanguinis adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Jadi dimanapun Anda lahir, sepanjang Anda adalah warga negara yang menggunakan azas sanguinis, maka dimanapun Anda lahir, maka Anda tetap mengikuti kewarganegaraan orang tua Anda. Kemudian azas kewarganegaraan tunggal adalah azas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang, dan azas kewarganegaraan ganda terbatas adalah azas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Ada azas-azas dasar penyusunan undang-undang kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama, azas kepentingan nasional. Azas kepentingan nasional ini adalah azas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Jadi, mengutamakan kepentingan negara. Kemudian azas perlindungan maksimum, yang dimana pemerintahan wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Republik Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam ataupun di luar negeri. Kemudian azas persamaan di dalam hukum,
di mana azas ini menentukan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Azas kebenaran substantif, yaitu prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tapi juga bersifat substantif, dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Azas non-diskriminasi adalah azas yang sama dalam segala hal awal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia. Azas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kemudian azas publisitas, azas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya. Ini adalah azas-azas yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang kewarganegaraan. Nah, kita akan lihat bagaimana sih cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Nah, cara untuk memperoleh kewarganegaraan ini adalah yang pertama, memenuhi persyaratan kewarganegaraan Republik Indonesia. Itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan apa saja syarat-syarat dan calon warga negara ini harus memenuhi persyaratan tersebut. Pemohon mengajukan permohonan perwarganegaraan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan materai secukupnya kepada Presiden melalui menteri yang disampaikan kepada pejabat terkait. Kemudian pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu 14 hari kerja setelah pengucapan sumpah dan pernyataan janji setia. Menteri kemudian mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam berita negara Republik Indonesia, dan kemudian ketentuan lebih lanjut tentang tata cara mengajukan dan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi kalau kita lihat ada kasus-kasus di negara kita terkait masalah cara memperoleh kewarganegaraan gitu ya, kita bisa kembali lagi pada aturan dasarnya. Jadi kita harus melihat aturan dasarnya seperti apa dalam peraturan perundang-undangan kita, kemudian baru bisa memecahkan kasus-kasus yang ada di tengah masyarakat. Nah, kemudian kenapa gitu ya warga negara Indonesia itu bisa kehilangan kewarganegaraan? Yang pertama, apabila memilih kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, entah karena dia menikah atau kemudian bekerja di luar negeri, kemudian dengan kemauannya sendiri memutuskan untuk pindah kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, tidak menolak dan tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu, ya. Jadi bisa punya kesempatan untuk menolak tapi tidak menolak. Kemudian masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden. Jadi kalau misalnya masuk ke tentara asing berarti sudah menjadi warga negara asing. Kemudian dianggap keluar dari warga negara Indonesia. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Dan yang kelima, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Nah, jadi ketika sudah melakukan hal-hal ini yang saya sebutkan tadi, maka seorang warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya. Jadi kalau kita lihat saat ini banyak sekali kasus-kasus, tadi kasus yang bisa kalian pelajari di tengah masyarakat yang terjadi mengenai permohonan kewarganegaraan atau kesulitan ada orang yang ingin menjadi warga negara Indonesia, kenapa penyebabnya, silakan semua itu dikembalikan kepada aturan yang berlaku di Indonesia. Jadi kalian sudah mudah-mudahan sudah paham mengapa seseorang bisa kehilangan kewarganegaraannya dan juga bagaimana memperoleh kewarganegaraan Indonesia kalau memang bukan warga negara Indonesia sebelumnya. Jadi itu tadi ya, ada penduduk atau penghuni negara itu kan ada penduduk, kemudian ada warga negara. Jadi mudah-mudahan bisa lebih baik dalam memahami apa yang terjadi di masyarakat terkait dengan kewarganegaraan dan keimigrasian setelah mengikuti dan melihat video pembelajaran ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.